3 jam kemudian, Long Ge dan Xiaoling akhirnya memurnikan semua kotoran di Ki Emperor Demonic Core. Mulailah menyerap, kata Long Ge pada Xiaoling. Ya, Xiaoling mengangguk. Sekarang, hanya energi putih murni yang tersisa di inti sihir. Long Ge mengendalikan aliran energi putih murni dan kuat ke dalam tubuhnya. Rasanya sangat nyaman. Energi yang kuat itu dingin dan ganas, mengalir ke tubuh Long Ge seperti air pasang. Energi yang kuat dan melonjak mengalir melalui kulit Long Ge, memperkuat kulit Long Ge, mengalir melalui tulang dan otot Long Ge, terus-menerus memperkuat tulang dan otot Long Ge, membersihkan meridian Long Ge, dan terus berkembang. Akhirnya, energi yang melonjak dan kuat mengalir ke dalam dantian Long Ge. Di dantian, ada ruang tak berujung, di ruang tak berujung, ada planet biru, bumi, ada satelit kuning, bulan. Bulan mengelilingi bumi. Gelombang energi mengalir ke dantian dan diserap oleh bumi dan bulan, dengan setiap penyerapan, Long Ge merasa energinya meningkat. Dengan setiap energi yang diserap, Long Ge merasa kekuatan mentalnya meroket. Akhirnya, setelah 3 jam penyerapan, Long Ge ditingkatkan. Ding saya melihat cahaya putih berkedip di tubuh Long Ge, dia ditingkatkan, dari Qi King level 1 ke Qi King level 2. Ding tubuh Xiao Hong memerah, dan dia dipromosikan dari Qi King level 1 ke Qi King level 2. Ding tubuh Xiaoling memerah, dan dia dipromosikan dari Kaisar Qi level 1 ke Kaisar Qi level 2. Energi spiritual yang bergejolak dari langit dan bumi di neraka melonjak menuju Long Ge dan yang lainnya, dan Long Ge dan yang lainnya menyerapnya sepuasnya. Serap energi spiritual langit dan bumi dan gabungkan kekuatan Anda sendiri. 3 jam kemudian, Long Ge dan yang lainnya akhirnya menyelesaikan konsolidasi. Setelah berkonsolidasi, Long Ge mulai memeriksa kondisi fisiknya dan menemukan bahwa ketangguhan kulitnya telah mencapai puncak berlian abadi tingkat menengah, dan kekuatan ototnya juga telah mencapai puncak berlian abadi tingkat tinggi. Dengan kata lain, Long Ge sekarang dapat menggunakannya sepenuhnya. Senjata kelas atas yang secara fisik dapat melawan berlian abadi. Sedangkan untuk meridian, meridian Long Ge saat ini cukup lebar untuk memungkinkan dia mempelajari berbagai gerakan tingkat ke-7 dengan berbagai atribut kapan saja. Bagaimana dengan kekuatan mental? Long Ge mencoba melepaskan kekuatan mentalnya dan menemukan bahwa kekuatan mentalnya dapat mendeteksi semua Master Qi Heng level 7 ke bawah dalam jarak 300 mil. Sungguh semangat yang kuat. Ketika Long Ge menggunakan kekuatan spiritualnya, Long Ge menemukan bahwa sesuatu telah terjadi lagi pada Kuhai. Setelah Xiaoling dan Xiao Hong mengkonsolidasikan kekuatan mereka sendiri, mereka juga melihat ke dalam sebentar, dan kemudian menggunakan kekuatan mental mereka. Mereka juga menemukan bahwa sesuatu telah terjadi pada Kuhai lagi. Haha, betapa merepotkannya Laut Pahit. Long Ge membuka matanya dan tersenyum. Ya, Kakak Long, ayo kita lihat apa yang terjadi. Ya, Long Ge mengangguk dan berdiri. Xiaoling dan Xiao Hong juga berdiri. Sejak mereka berdiri, mereka menjadi tak terkalahkan oleh Kuhai. Ketika Kaisar Qi berada di tingkat pertama, mereka dapat mengalahkan Kaisar Qi tingkat ke-9. Ketika Kaisar Qi berada di tingkat kedua, mereka dapat dengan mudah mengalahkan puncaknya dari Kaisar Qi tingkat 9. Bahkan jika Kuhai semua Master Kaisar Qi tingkat 9 di kapal mengepung Long Ge dan yang lainnya, tapi mereka bukan tandingan Long Ge dan yang lainnya. Oleh karena itu, Long Ge dan yang lainnya tidak perlu takut lagi. Insiden di Kuhai terjadi lagi di restoran, dan orang yang meninggal kali ini adalah pelaut Wang Ling. Semua orang di Laut Pahit telah berkumpul di restoran. Bagaimana Wang Ling meninggal? Long Ge bertanya. Dia ditikam sampai mati. Pelaut Li Feng memegangi tubuh Wang Ling. Dia dan Wang Ling adalah satu-satunya 2 pelaut wanita di kapal itu. Di mana lukanya? Long Ge bertanya. Di dada, kata Li Feng, tapi dia tidak menunjukkan lukanya kepada orang lain karena lukanya sudah menyentuh bagian penting Wang Ling. Pembasmian langsung. Long Ge bertanya. Seharusnya begitu. Wajar jika Wang Ling, Kaisar Qi tingkat ke-7, dibasmi dari depan, tetapi poin kuncinya adalah, mengapa tidak ada perlawanan sama sekali? Apakah dia mempercayai pembasminya, atau dia berselingkuh dengan pembasminya? Seperti apa rupa Wang Ling ketika dia meninggal? Long Ge terus bertanya. Kami menemukannya tewas di restoran ketika kami bangun di pagi hari, dengan mata tertutup. Sepertinya seseorang telah menutup matanya, kata Long Ge, dan kemudian melirik ke semua master tingkat Kaisar Qi di sekitarnya. Semua master tampak sangat tenang, tetapi Kang Yu dan Kang Jing menunjukkan sedikit kebahagiaan di wajah mereka. Meskipun kebahagiaan ini tidak mudah dideteksi, Long Ge sudah menyadarinya. Setiap orang mungkin pembasminya, semua orang mungkin tidak, karena kita tidak punya bukti apapun. Ya, kita harus mengadakan pemakaman laut untuk Wang Ling. Kita semua harus berhati-hati di masa depan. Jangan berjalan-jalan di malam hari kecuali jika diperlukan. Berjalan-jalan di malam hari.
Long Ge mengingat kata ini dalam pikirannya. Kalau begitu mari kita mengadakan pemakaman laut untuk saudari Wang Ling. Saya berharap rohnya di surga memungkinkan kita membalaskan dendamnya. Aku pasti akan membalas. Long Ge berkata sambil tersenyum, dan menatap Liu, Master Kaisar Qi tingkat 9, tatapan lemah namun penuh arti. Tatapan tajam itu membuat Liu sedikit tidak senang, tapi dia tahu bahwa dia bukan tandingan Long Ge, jadi dia hanya bisa menahannya. Setelah penguburan laut diadakan untuk Wang Ling, pelaut Kaisar Qi tingkat 7, semua orang kembali ke ruang tamu. Di kamar Long Ge, Kakak Long, siapa yang membasmi Wang Ling hari ini? Xiao Ling bertanya. Liu membasminya, kata Long Ge sambil tersenyum. Dia membasminya, bagaimana kamu bisa tahu? Xiao Hong bertanya. Ya, kami tidak tahu sama sekali, kata Xiao Ling. Karena Liu adalah pria tampan yang bisa membingungkan para gadis. Wanita cantik mana yang tidak menyukai pria tampan? Kata-kata saja sudah cukup. Artinya, dengan kepercayaan dan kegigihan yang begitu besar, Liu dapat dengan mudah membasmi Wang Ling. Panjang, kata Song. Tapi kenapa Liu membasmi Wang Ling? Xiao Ling bertanya. Karena Wang Ling mungkin tahu bahwa harta karun itu ada di tangan Tang Lin. Lalu bagaimana caramu menebaknya? Xiao Hong bertanya. Saya tahu dari ekspresi Kang Yu dan Kang Jing bahwa Wang Ling adalah saingan cinta mereka dan kekasih mereka adalah Liu, kata Long Ge. Jadi sekarang semakin banyak orang yang mengetahui tentang harta karun itu. Tanya Xiao Ling. Ya, sekarang tidak hanya Tang Lin dan Ma Zuang yang mengetahuinya, tetapi juga saudara laki-laki Liu dan Li Kun, serta saudara perempuan Kang Yu dan Kang Jing. Mungkin lebih banyak orang yang mengetahuinya. Bukankah laut pahit akan menyebabkan badai berdarah lagi? Xiao Hong bertanya. Ya, kata Long Ge. Kalau begitu, apakah kita ingin bertarung juga? Xiao Ling tersenyum, menyentuh tangan kecilnya, lalu mengibaskan kepang kuningnya dan berkata. Ini belum waktunya, tunggu mereka bertarung dulu. Tetapi hari ini mereka tahu dari kata-katamu bahwa kami adalah masalah. Haha, tentu saja, kita tahu bahwa memiliki bayi adalah masalah bagi mereka, tapi masalah ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka hilangkan. Kata Long Ge sambil tersenyum. Bagaimana jika mereka datang untuk membasmi kita? Xiao Ling bertanya. Ayo satu, basmi satu, ayo berpasangan, basmi sepasang, kita tidak punya banyak monster level Kaisar Qi yang tersisa. Haha Long Ge berkata sambil tersenyum. Haha, Xiao Ling dan Xiao Hong juga tertawa. Bagaimana Anda mengetahui bahwa Long Ge dan yang lainnya tertawa begitu jahat? Bab selanjutnya jangan main-main dengan kami. Setelah berdiskusi, Long Ge dan yang lainnya mulai berlatih bersama. Sekarang Long Ge dan yang lainnya telah menggabungkan 3 ruangan menjadi 1 ruangan, untuk mencegah serangan diam-diam oleh master tingkat Raja Qi lainnya. Dan di ruangan lain, apakah Long Ge dan yang lainnya tahu bahwa kita memiliki harta karun ini? Sebuah suara berkata dengan dingin, dan suara ini jelas milik Tang Lin. Ya, kata sebuah suara, dan pemilik suara itu adalah Liu. Mengapa kamu begitu ceroboh? Tang Lin bertanya. Aku juga tidak tahu, Long Ge sudah tahu. Kata Liu. Jika ada yang tidak beres, aku akan bertanya padamu. Tang Lin berkata dengan dingin. Adikku tidak bermaksud begitu, lupakan saja. Kata Li Kun kepada saudaranya Liu dari samping. Namun, Long Ge sekarang tahu bahwa ini adalah masalah. Kata Tang Lin sambil mengerutkan kening. Jika ada masalah, singkirkan saja. Apa yang kamu takutkan? Kata Ma Zuang. Bagaimana cara mengatasinya? Kecepatan Long Ge sangat cepat. Kata Tang Lin. Serangan diam-diam, kata Kang Yu, Kaisar Qi tingkat 9. Malam ini, Long Ge dan yang lainnya sudah ada di kamar. Kita bisa menyerang mereka secara diam-diam. Berapa total Master Kaisar Qi tingkat 9 yang kita miliki? Tang Lin menghitungnya. Tang Lin, Ma Zuang, Liu, Li Kun, Kang Yu, dan Kang Jing, total 6 Master tingkat ke-9 Kaisar Qi. 6 lawan 3, kita punya peluang besar untuk menang. Ayo kita basmi Xiao Ling dulu, lalu Xiao Hong, dan akhirnya mengepung Long Ge bersama-sama. Oke, Liu dan yang lainnya mengangguk. Kemudian, 6 Master Kaisar Qi tingkat 9 membawa peralatan mereka dan mengambil ramuan yang cukup. Mereka dengan cepat terbang keluar dari kapal dan mendekati kamar Long Ge dari luar. Saat ini, Long Ge dan yang lainnya sedang berlatih. Ketika Long Ge sedang berlatih, kekuatan mentalnya dilepaskan, sehingga Long Ge dengan mudah menemukan Tang Lin dan yang lainnya yang mendekat. Haha, Xiao Ling, Xiao Hong, sesuatu telah terjadi, kita harus bertarung. Kata Long Ge sambil tersenyum. Haha, hebat, aku sudah lama tidak bertarung. Xiao Ling tersenyum dan membuka matanya, dengan cahaya seperti perang bersinar di matanya.
Ya, kita belum pernah bertarung sejak kita meninggalkan benua Ibel yang menyemburkan. Sekarang kita telah mencapai Raja Ki tingkat kedua. Mari kita coba melihat seberapa kuat kita, kata Xiao Hong sambil tersenyum. Haha, mereka ada di sini. Longge tertawa, lalu menutup matanya berpura-pura berlatih. Xiaoling dan Xiao Hong juga memejamkan mata. Haha, mereka masih berlatih. Meskipun Qi King level 2 memiliki beberapa keterampilan khusus, dia masih jauh di belakang kita dalam hal kekuatan mental. Tang Lin mengirim pesan kepada Liu dan yang lainnya, dan kemudian perlahan meluncur ke arah Longge ruang. Baiklah, jika kita merawat mereka kali ini, lebih sedikit orang yang akan mengetahuinya. Ma Zuang, Master Kaisar Qi tingkat 9, juga berkata dalam sebuah pesan, dan kemudian secara bertahap mendekati punggung Xiao Ling dan Xiao Hong. Master Qi Huang tingkat 9 lainnya juga perlahan mendekati Longge dan yang lainnya. Ketika semua orang sudah siap, ketika Tang Lin hendak mengeluarkan perintah untuk menyerang, Longge dan yang lainnya menyerang lebih dulu. Basmi, Longge berteriak keras, dan kemudian memimpin dalam menyerang Tang Lin, yang berada di Kaisar Qi tingkat 9. Basmi, Xiao Ling dan Xiao Hong juga berteriak, lalu berbalik dan menyerang Ma Zuang di belakang mereka. Awalnya, Tang Lin dan yang lainnya ingin menyerang Longge dan yang lainnya secara diam-diam, tetapi mereka tiba-tiba diserang oleh Longge dan yang lainnya. Tang Lin mundur dengan panik dan menyebarkan segenggam bubuk beracun sekuat yang dia bisa. Melihat ini, Longge hanya bisa menarik diri. Siapa yang tahu betapa kuatnya bubuk beracun ini? Longge belum benar-benar mencapai titik kebal terhadap semua racun. Tapi Ma Zuang tidak seberuntung itu. Karena panik, dia langsung dibasmi oleh Xiao Ling dan Xiao Hong. Puf-puf sarung tangan berlian peri berkualitas tinggi muncul di tangan Xiao Ling dan Xiao Hong, melewati papan kapal, dan kemudian dimasukkan langsung ke tubuh Ma Zuang, dan kemudian menangkap inti sihir tingkat 9 Kaisar Qi di dalamnya, keluar. Ma Zuang meninggal di tempat. Ayo pergi. Tang Lin segera mengambil keputusan dan sekali lagi menaburkan segenggam bubuk beracun, lalu mundur bersama Master Kaisar Qi tingkat 9 yang panik. Kejar, Xiao Ling dan Xiao Hong hendak menyusul. Jangan mengejar, Longge melambaikan lengan bajunya, menyapu bubuk beracun ke laut dengan semangat juang yang kuat, lalu berkata pada Xiao Ling dan Xiao Hong. Kenapa kamu tidak mengejar? Xiao Ling dan Xiao Hong bertanya. Kenapa kita harus mengejarnya? Kata Longge sambil tersenyum. Ayo ambil bayinya, ajak Xiao Ling. Ini belum waktunya, kita akan mengambilnya ketika waktunya tiba. Lalu bagaimana jika Tang Lin dan yang lainnya datang menyerang kita di masa depan? Bagaimana jika mereka meracuni kita? Haha, setelah mempelajari pelajaran ini, mereka seharusnya memahami bahwa kekuatan mental kita lebih kuat dari mereka. Mereka tidak berani menyerang secara diam-diam lagi, tapi racun Longge berkata sambil tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah buku dari luar angkasa cincin. Buku apa? Xiao Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Buku 100 racun. Longge berkata, buku ini diberikan kepadaku oleh Yao Yi. Yao Yi tidak hanya bisa membuat ramuan, tapi juga racun. Yao Yi, apakah itu keturunan jaminan dari keluarga Yao? Kenang Xiao Ling. Ya, secara keseluruhan, keluarga Yao adalah yang terkuat dalam alkimia, dan teknik keracunan mereka juga yang terkuat. Keluarga Tang bahkan tidak sebaik keluarga Yao, kata Longge sambil tersenyum. Bayangkan saja, bagaimana mungkin sebuah keluarga besar yang membuat alkimia tidak pandai memurnikan racun. Haha, kalau begitu kita tidak akan khawatir mereka akan meracuni kita di masa depan. Xiao Hong bertanya. Ya, jangan khawatir, Longge berkata sambil tersenyum, tapi kamu harus memberi saya waktu beberapa hari untuk membaca buku itu. Saya belum punya waktu untuk membaca buku ini. Xiao Ling dan Xiao Hong. Saat Longge dan yang lainnya sedang mengobrol, orang-orang di kapal lain mendengar suara tersebut dan berlari ke depan kamar Longge. Saudara Longge, kamu baik-baik saja. Kapten Wei Jie berkata di luar ruangan. Tidak apa-apa, kata Longge, lalu menggunakan kekuatan mentalnya untuk membuka pintu. Setelah membuka pintu, orang lain masuk perlahan. Karena ruangannya besar, tidak terlihat ramai. Semua orang segera melihat Ma Zuang tergeletak di tanah. Ada 2 lubang di tubuh Ma Zuang, dan bola inti ajaib tingkat 9 Kaisar Qi hilang. Mengapa Ma Zuang meninggal? Kapten Wei Jie bertanya dengan heran. Dia dan sekelompok pria bertopeng datang untuk menyerang kita, tapi dibasmi oleh Xiao Ling dan Xiao Hong. Aku menyerangmu secara diam-diam. Aku tidak sebaik yang lain. Aku tidak bisa menyalahkanmu atas kematianku. Sebuah suara dingin berkata, dan pembicaranya ternyata adalah Tang Lin. Mungkinkah dia ingin memenangkan Longge yang kuat dan yang lainnya? Haha, Longge memandang Tang Lin sambil tersenyum, lalu berkata, kuharap orang-orang bertopeng itu lebih tahu dan berhenti main-main dengan kita, kalau tidak salah satu dari mereka akan mati, dan keduanya akan mati.
Semua orang di kapal tahu betapa tangguhnya Long Ge dan yang lainnya, yang berani macam-macam dengan mereka sekarang. Jika kamu ingin memperebutkan harta karun itu, perjuangkan sendiri. Asal jangan ganggu kami. Tujuan kami adalah benua Yama. Bolehkah saya membawa jenazah Ma Zuang untuk dimakamkan di laut? Kata Kapten Wei Jie. Ya, oke, kata Xiao Ling dan Xiao Hong. Cincin luar angkasa Ma Zuang telah disita oleh Xiao Ling dan Xiao Hong. Ada puluhan ribu emas peri di dalamnya, yang cukup untuk digunakan oleh Xiao Ling dan yang lainnya sebentar. Terima kasih. Kapten Wei Jie mengambil jenazah Ma Zuang dan membawanya untuk dimakamkan di laut. Senyuman muncul di sudut mulut Long Ge, dan dia memiliki kesan yang baik terhadap Kapten Wei Jie. Bab selanjutnya Liu Li yang pemalu, Wei Mi yang gila. Dalam 6 hari terakhir, ada 6 orang hilang dari kapal. Tekanan mental yang kuat membuat banyak orang tidak mampu menahannya. Di antara mereka, Liu Li, yang berada di Kaisar Qi tingkat 9, adalah yang paling jelas. Liu Li tidak bisa lagi tidur nyenyak. Ketika dia melihat semua orang, dia merasa bahwa orang itu adalah pembasminya. Dia sering berfantasi bahwa dialah pemilik harta itu, jadi dia memandang semua orang seolah-olah mereka sedang membasminya. Di restoran, dia makan di pojok jauh dan tidak pernah berani mendekati orang lain. Dia tidak pernah berani berjalan di geladak karena takut ada yang menyelinap ke arahnya. Dia tidak pernah berbicara dengan orang lain, takut orang lain tahu bahwa dia memiliki harta karun. Dia tidak pernah berani tidur di malam hari, tetapi terus-menerus menggunakan kekuatan mentalnya untuk mendeteksi lingkungan sekitar dan melindungi dirinya sendiri. Begitu saja, setelah beberapa orang pergi, Liu Li akhirnya pingsan. Mungkin Anda tidak bisa mengatakan Liu Li itu penakut, Anda juga tidak bisa mengatakan dia pengecut, tapi dia pasti curiga, begitu curiga sampai dia pingsan. Saya tidak bisa naik kapal ini. Ini adalah kata-kata terakhir yang ditinggalkan Liu Li di kapal. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia terbang menjauh dari Kuhai dan terbang ke benua Yama sendirian. Kapten, apakah menurutmu dia bisa selamat? Long Ge berdiri di geladak, melihat Liu Li terbang kembali dan berkata. Mungkin tidak, karena ada 2 wilayah laut yang sangat berbahaya dari sini hingga benua Yama. Kata Kapten Wei Jie. Lalu pada tingkat berapa seseorang bisa terbang langsung keluar dari lautan penderitaan? Tanya Long Ge. Ini tidak ditentukan oleh level, tapi oleh keberuntungan, kata Kapten, dan kemudian menoleh ke arah Long Ge, level monster di lautan penderitaan sangat tinggi. Inti sihir 6 tingkat Qi Heng yang kami temui tidak dianggap berlevel tinggi. Bahkan dengan monster berlevel tinggi, kapal kami tidak dapat diselamatkan. Lalu kenapa kamu bisa berlayar selama bertahun-tahun dan masih berlayar sampai hari ini? Tanya Long Ge. Itu hanya menunjukkan bahwa kita beruntung. Kata Kapten Wei Jie. Ngomong-ngomong, Kapten, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Ada apa? Tanya Kapten. Orang bilang ada pulau kebahagiaan di lautan penderitaan. Aku ingin tahu di mana pulau itu. Long Ge bertanya. Haha, aku tidak tahu itu. Rute kita ada di sepanjang tepi benua, dan kudengar pulau surga berada di tengah laut kepahitan. Oh, aku benar-benar ingin pergi ke sana. Lihat kebahagiaan apa yang ada di sana. Kata Long Ge sambil tersenyum. Sebaiknya kamu tidak pergi, kata Kapten. Kenapa? Long Ge bertanya. Karena ada lebih banyak monster tingkat tinggi di Pulau Surga, dan juga lebih banyak manusia tingkat tinggi. Ada berapa? Tanya Long Ge. Tidak terpikirkan. Tidak terpikirkan. Sang Kapten menggelengkan kepalanya. Jadi, Long Ge berhenti bertanya dan hanya mengobrol dengan Kapten tentang situasi di benua Yama. Namun, Kaptennya tidak tahu banyak, jadi Long Ge hanya bisa membaca buku sendiri. Tapi sekarang kita masih jauh dari benua Yama, jadi Long Ge tidak perlu terlalu cemas. Long Ge dan yang lainnya mengabaikan perebutan harta karun di kapal dan hanya mengobrol dengan kapten dan pelaut. Namun, Master Kaisar Qi tingkat 9 lainnya saling curiga dan mengkhawatirkan yang lain. Bahkan Tang Lin dan yang lainnya, pemilik harta karun itu, jatuh ke dalam perselisihan dan perpecahan internal. Tentu saja, orang pertama yang tidak tahan bukanlah mereka, tapi Wei Mi, yang berada di Kaisar Qi tingkat 9. Suatu hari setelah Liu Lifei meninggalkan Kuhai, Wei Mi menjadi gila. Wei Mi agak gugup pada awalnya, tetapi setelah melihat 6 orang meninggal dan 1 orang terbang menjauh dari lautan kesengsaraan, dia menjadi gila. Dia mulai berteriak-teriak di kamar, berteriak-teriak di restoran, lalu mulai tidak memakai baju, mula-mula tanpa atasan, lalu tanpa celana, dan akhirnya, tidak ada lagi celana. Tidak masalah kalau dia tidak memakai baju sejak awal, yang penting setelah dia tidak memakai baju dan celana, dia tetap berlari-lari dan berteriak sambil berlari. Ini membuat malu gadis-gadis di kapal. Wei Mi gila, apa yang harus kita lakukan? Long Ge berkata sambil tersenyum masam kepada Kapten Wei Jie.
Apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan dia pergi ke laut. Dia mungkin akan mati jika dia pergi ke laut. Kalau begitu kita bisa menguncinya, kata Long Ge. Jika kamu mengurungnya, siapa yang bisa mengurungnya? Kapten Wei Jie bertanya, dan jika dia dikurung, dia akan dengan mudah dibasmi oleh orang lain. Saya pergi untuk mengurungnya, tapi dia berlarian tanpa pakaian atau celana, dan dia berteriak, apa yang harus dilakukan para wanita? Kata Long Ge. Oke, kalau begitu kunci dia. Kapten Wei Jie setuju. Jadi, Long Ge berlari untuk menangkap Wei Mi, yang berada di Kaisar Qi tingkat 9. Meskipun Wei Mi sudah gila, keterampilan Kaisar Qi tingkat 9 masih ada. Long Ge menghabiskan banyak upaya untuk menangkap Wei Mi, dan kemudian mengikatnya dengan rantai berlian peri kelas menengah, cukup mewah. Tertangkap, di mana aku bisa dipenjara? Kata Long Ge sambil mengantar Wei Mi ke Kapten Wei Jie. Kunci dia ke ruang rahasia di bagian bawah kapal, di mana dia bisa berteriak dengan bebas. Kata Kapten Wei Jie. Oke, Long Ge meraih Wei Mi yang terbuka dan berjalan menuju dasar perahu. Burung terbuka Wei Mi bergoyang tertiup angin, menakuti gadis-gadis di perahu hingga berteriak. 10 menit kemudian, Long Ge akhirnya menenangkan Wei Mi. Kamu akan tinggal di sini dengan jujur. Mulai sekarang, dengan keterampilan Kaisar Qi tingkat 9, aku yakin kamu bisa melakukannya tanpa makan. Jangan hancurkan ruang rahasia ini, kalau tidak aku akan memblokir keahlianmu. Long Ge berkata kepada Wei Mi, lalu berbalik dan berjalan ke geladak. Apakah sudah diselesaikan? Kapten Wei Jie memandang Long Ge sambil tersenyum. Ya, Long Ge tertawa. Haha, bagus. Kapten Wei Jie tertawa. Kapten, kamu orang seperti apa? Bagaimana kamu tidak peduli ketika melihat orang lain mati atau menjadi gila? Mungkin aku sudah terlalu lama berada di neraka dan hidup terlalu lama. Aku sudah terbiasa melihat hidup dan mati. Permisi, Kapten, berapa umurmu? Long Ge bertanya. Saya tidak dapat mengingat dengan jelas. Bagaimanapun, saya ingat ketika kerajaan Hiu Laut pertama kali muncul, saya sudah menjadi seorang pelaut. Kekaisaran Hiu Laut baru saja dimulai. Bukankah itu 200.000 tahun yang lalu? Kamu telah hidup selama 200.000 tahun. Long Ge memandang Kapten dengan heran. Ya, seharusnya hampir sama. Tentu saja, itu tidak termasuk ribuan tahun aku tinggal di benua penyemprot ibel. Kata Kapten Wei Jie. Long Ge sedikit terdiam. Dia telah hidup begitu lama dan hanya mencapai Kaisar Qi tingkat ke-8. Bagaimana denganmu? Berapa umurmu? Tanya Kapten pada Long Ge. Umurku 16 tahun, Xiaoling dan Xiaohong 15 tahun. Kapten Kaisar Qi tingkat 8 bahkan lebih terdiam. Kapten, ayo kita berhenti bicara di sini dulu. Sudah waktunya aku kembali ke kamarku untuk berlatih. Oh, Kapten pulih dari keterkejutannya, dan kemudian bergumam, kamu dapat mencapai Kaisar Qi tingkat kedua pada usia 15 atau 6 tahun, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan Kaisar Qi tingkat ke-9. Dia memang benar, seorang jenius di antara para jenius, mungkin hanya dewa perang. Anak-anak dari 3 keluarga besar di daratan pasti memiliki kekuatan seperti itu. Dalam hal ini, Long Ge tidak dapat didengar. Long Ge, Xiaoling, dan Xiaohong sedang berlatih di dalam ruangan. Di bab selanjutnya, Tang Lin meninggal. Tang Lin sudah mati, kata Kapten kepada Long Ge dan yang lainnya di luar ruangan. Long Ge dan yang lainnya yang baru berlatih hingga pagi segera menerima pesan. Tang Lin meninggal. Long Ge dan yang lainnya terbangun dari latihan mendalam mereka, lalu berdiri dan membuka pintu. Ya, Kapten Wei Jie memandang Long Ge dan berkata. Di mana itu digantung? Long Ge bertanya. Di kamarnya, kata Kapten, lalu membawa Long Ge ke sana. Xiaoling dan Xiaohong juga mengikuti Long Ge. Semua orang sudah berkumpul di kamar Tang Lin. Bahkan Long Ge dan yang lainnya berlatih terlalu dalam, jadi mereka datang terakhir. Bagaimana Tang Lin mati? Long Ge berjalan ke depan kerumunan dan melihat Tang Lin tergeletak di tanah. Keracunan, kata Liu. Oh, Long Ge membalikkan Tang Lin dan menemukan darah berdarah dari seluruh lubangnya. Namun, Long Ge memperhatikan bahwa racun di wajah Tang Lin relatif dalam, sementara hampir tidak ada bekas racun di kakinya. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa Tang Lin diberi racun setelah dia dibasmi. Jadi di mana luka Tang Lin? Long Ge menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menjelajahi tubuh Tang Lin dan menemukan bahwa luka ada di pinggangnya. Semuanya jelas, itu pembasmian. Namun, Long Ge tidak mau mengatakannya. Siapa yang datang ke kamar Tang Lin tadi malam? Long Ge bertanya. Adik kita sudah ada di sini, kata Kang Yu dan Kang Jing. Saudara-saudara kita juga pernah ke sini.
Jelas sekali bahwa saudara laki-laki Liu dan Li Kun pastilah yang membasminya. Long Ge sudah sampai pada suatu kesimpulan dalam pikirannya. Apa yang kamu lakukan di kamar Tang Lin? Kapten Wei Jie bertanya. Mari kita minta nasihat bagaimana cara meracuni, kata Kang Yu. Lalu kamu meracuni Tang Lin. Lan Yang, Kaisar Qi tingkat 9, berkata dari samping. Kami tidak meracuninya sampai mati. Dia menunjukkan kepada kami cara meracuninya, dan kemudian dia meracuni dirinya sendiri. Haha, ahli keracunan, kamu meracuni dirimu sendiri sampai mati, kalian benar-benar pandai menyombongkan diri. Lan Yang tertawa. Ya, aku tidak percaya. Kamu datang kepadanya hanya untuk mempelajari racun. Wei Liang, Master Kaisar Qi tingkat 9, juga berkata. Aku khawatir itu karena harta karun Tang Lin. Lan Jing, Master Kaisar Qi tingkat 9, berkata. Long Ge menyaksikan mereka berdebat sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang serakah itu, membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Long Ge tidak peduli, tapi Long Ge sedikit penasaran. Lan Jing sepertinya tahu harta karun itu ada di tangan saudara perempuan Kang Yu dan saudara laki-laki Liu. Bagaimanapun, harta itu ada di tangan mereka, jadi saya tidak tahu berapa lama mereka bisa menyimpannya. Mungkin mereka akan dibasmi besok. Karena Tang Lin meninggal karena tidak sengaja meminum racun, kami tidak akan meminta pertanggungjawaban apapun. Mari kita kubur tubuhnya di laut. Para pelaut memandangnya dengan acuh tak acuh, mungkin mereka sudah melihat terlalu banyak hal seperti itu. Tang Lin tidak punya teman, tidak punya saudara laki-laki, dan tidak ada yang ingin membalaskan dendamnya, jadi dia hanya bisa mati diam-diam. Setengah jam kemudian, di dek. Jenazah Tang Lin telah ditempatkan di atas perahu yang dipenuhi bunga. Perahu itu ditempatkan di lautan penderitaan, hanyut mengikuti arus. Semua orang melihat ke arah perahu yang membawa Tang Lin dan merasa sedikit sedih. Mungkin merekalah yang akan berada di perahu itu besok. Setelah Tang Lin diusir, semua orang menghela nafas lega, lagi pula, Tang Lin adalah yang terbaik dalam menggunakan racun. Tampaknya meracuni siapapun adalah hal yang mudah desah. Sangat gugup. Setelah mengantar Tang Lin, para penumpang dan pelaut perlahan-lahan bubar, hanya menyisakan Kapten dan Long Ge. Saudara Long Ge, bisakah kamu datang ke kamarku? Kapten Wei Jie berkata pada Long Ge. Oke, kami ingin pergi juga, kata Xiao Ling dan Xiao Hong. Oke, Kapten tersenyum. 5 menit kemudian, di kamar Kapten. Meja kopi antik dengan teh berkualitas sudah diseduh di atasnya. Tolong, kata Kapten Wei Jie sambil memegang teh. Oke, Long Ge mengambil cangkir teh dan meminumnya dalam satu tegukan. Xiao Ling dan Xiao Hong pun mengikutinya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Haha, teh yang enak, aku tidak pernah mengira kaptennya adalah pembawa acara minum teh. Long Ge berkata sambil tersenyum. Aku tidak bisa menyebutmu master, tapi setelah hidup ratusan ribu tahun, jika aku bahkan tidak bisa membuat teh, aku tidak layak menjadi kapten. Haha, aku ingin tahu apa yang kapten ingin kita lakukan. Long Ge bertanya. Suasana hatiku sangat membosankan pada awalnya, tapi ternyata kamu bahkan lebih membosankan. Kapten menjawab pertanyaan itu dengan salah. Haha, karena kita berpikiran terbuka, Long Ge benar-benar mengerti. Apakah kamu akan membiarkan penumpang di kapal saling membasmi demi harta itu? Tanya Kapten pada Long Ge. Mereka bertengkar karena mereka tidak memiliki karakter yang cukup. Kata Long Ge ringan. Kalau begitu, jika kamu tahu harta karun apa itu, kamu pasti akan tergerak. Harta karun apa itu? Long Ge bertanya. Aku tidak mau tahu. Aku takut aku terbasmi. Aku takut aku menjadi gila. Setelah menjadi kapten selama bertahun-tahun, aku sudah tahu apa yang harus aku ketahui dan apa yang tidak boleh aku lakukan. Aku tidak tahu. Kata Kapten Wei Jie. Haha, kalau begitu kamu sudah tahu segalanya sebelumnya, tapi kamu tidak mengatakannya. Xiao Ling bertanya sambil tersenyum. Ya, ayo minum. Kapten mengangkat cangkir tehnya. Long Ge dan yang lainnya meminum semuanya dalam satu tegukan. Lalu mengapa kamu berpikir untuk meminta kami merebut harta karun itu? Long Ge bertanya. Karena kamu yang terkuat, hanya jika kamu mendapatkan harta itu kapal kita akan berhenti berperang. Kata Kapten Wei Jie. Kami yang terkuat. Jika semua Master Kaisar Qi tingkat 9 di kapal menyerang kita bersama-sama, kita mungkin akan mengalami kesulitan. Long Ge berkata sambil tersenyum pahit. Ya, jika kamu meminta kami melakukan ini, apakah kamu tidak akan membiarkan kami memasuki lautan api? Xiao Hong bertanya. Oh karena kamu tidak ingin berdebat, lupakan saja. Aku hanya bisa melihat orang-orang di kapal mati satu persatu. Kapten menghela nafas dan berbalik untuk bertanya pada Long Ge dan yang lainnya, apakah kamu tidak takut akan hal itu? Aku akan meracuni tehnya dan membasmimu. Kami tahu bahwa Kapten ingin melanjutkan,
jadi kami tidak khawatir kamu akan keracunan. Kami dapat membasmimu kapan saja dengan pukulan fatal. Kata Longge sambil tersenyum. Manual untuk memeriksa saya sudah mengujinya dan itu tidak beracun. Jika tidak, tidak perlu meminumnya. Namun, Longge tidak mungkin memberitahunya. Haha, pintar. Sang kapten tertawa. Kalau begitu ayo kita lanjutkan minum. Teh ini enak sekali. Xiaoling dengan senang hati mengangkat cangkir tehnya dan meminumnya. Longge dan yang lainnya juga mulai minum. Aroma tehnya yang kaya, sedikit panas saat diminum di mulut, namun cukup kuat, saat diminum, mencapai paru-paru dan meresap ke dalam hati, terasa sejuk dan menyegarkan dunia, dunia tanpa pertempuran, surga. Setelah meminum teh ke dalam perut Anda, aroma teh tetap ada di mulut Anda. Setelah minum satu cangkir, Anda ingin minum secangkir lagi, sama sekali mengabaikan dunia luar. Namun, kenyataan selalu kejam. Tepat ketika Longge dan yang lainnya tenggelam dalam aroma teh, sesuatu terjadi lagi di Kuhai. Bab selanjutnya keingintahuan. Lan yang berada di Kaisar Qi tingkat 9, meninggal. Di geladak, mayat Lan Yang ditemukan. Semua orang sudah berkumpul di geladak. Bagaimana Lan Yang mati? Longge memandang Lan yang jatuh di geladak. Kamu tidak bisa melihatnya sendiri. Wei Liang berkata pada Longge. Longge membalikkan Lan Yang dan menemukan bahwa Lan Yang mengeluarkan darah dari ketujuh lubang, dan darahnya hitam, dan seluruh tubuhnya hitam. Dia meninggal karena keracunan, kata Longge. Ya, aku tidak menyangka selain Tang Lin, ada ahli racun di kapal kita. Kang Yumei berkata sambil tersenyum, dan sosok langsingnya akan membuat orang dengan kemauan lemah berdebar. Sepertinya racun Tang Lin telah disingkirkan. Kami tidak menemukan cincin luar angkasa Tang Lin ketika kami menguburkan Tang Lin di laut. Tiba-tiba, master tingkat Kaisar Qi di sekitarnya menjadi gugup. Cincin luar angkasa Tang Lin masih ada di kapal, yang berarti orang lain memiliki racun Tang Lin, dan semua orang masih harus khawatir akan diracuni. Semuanya, hati-hati, kamu akan diracuni lagi. Longge menatap Liu dengan sengaja atau tidak. Tapi Liu merasa sedikit gugup. Mereka tidak bisa mengalahkan Longge dan tidak berani meracuni Longge. Mereka hanya bisa menelan kehidupan dan berpura-pura tidak tahu. Penguburan di laut, penguburan di laut. Pelaut Zhou Zhao berkata dengan tenang, dia sepertinya menganggap enteng masalah ini. Namun, Longge menemukan bahwa aura Lan Jing di antara Master Kaisar Qi tingkat 9 di sebelahnya sedikit tidak stabil. Apakah ada hubungan antara Lan Jing dan Lan Yang? Longge berpikir dalam benaknya. Saat Longge berpikir, Lan Yang telah dijemput oleh pelaut Zhou Zhao dan dimasukkan ke dalam perahu. Perahu itu penuh dengan bunga. Semua orang menyaksikan orang lain pergi, bertanya-tanya apakah mereka yang berikutnya. Setelah mengirim Lan Yang pergi, semua orang berada dalam bahaya, tidak tahu kapan kematian akan menimpa mereka. Namun, ada 3 orang yang tidak perlu khawatir tentang apapun, yaitu Longge, Xiaoling, dan Xiao Hong. Di kamar Longge, kakak Long, siapa yang membasmi Lan Yang? Xiaoling bertanya. Itu Liu dan yang lainnya, kata Longge, awalnya aku tidak yakin apakah Liu dan yang lainnya mendapatkan harta karun itu, tapi sekarang tampaknya harta itu pasti milik Liu, Li Kun, Kang Yu, dan Kang Jing. Mengapa mereka ingin membasmi Lan Yang? Xiao Hong bertanya. Karena Lan Yang tahu mereka memiliki harta karun itu, kata Longge. Apakah ada orang lain yang tahu? Xiaoling bertanya. Dan Lan Jing tahu, mungkin Lan Jing yang berikutnya menutup telepon. Bagaimana kamu tahu? Karena aura Lan Jing sangat tidak stabil hari ini. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Biarkan Lan Jing mati. Kami hanya bisa melindungi diri kami sendiri, kami bukan dewa. Xiaoling benar ketika dia memikirkannya. Energi setiap orang terbatas dan tidak mungkin untuk mengurus semuanya. Terlebih lagi, kekuatan mereka tidak cukup. Kalau begitu ayo kita berlatih sekarang. Baiklah, kita masih memiliki beberapa inti sihir dari Kaisar Qi tingkat ke-5 dan ke-6, serta 1 inti sihir dari Kaisar Qi tingkat ke-9. Jika kita menyerapnya sebanyak mungkin, kita mungkin dapat mencapainya. Kaisar Qi tingkat ke-3, mencapai Kaisar Qi tingkat ke-3 setelah naik level, kita bisa mengendalikan kapal ini. Kata Longge. Oke, ayo berlatih dengan serius sekarang. Tepat ketika Longge dan yang lainnya bersiap untuk berlatih, sesuatu terjadi lagi pada Kuhai. Wei Liang meninggal. Wei Liang meninggal. Longge bertanya dengan heran. Dia awalnya mengira Lan Jing mati lebih dulu. Ya, itu digantung. Itu tergantung di dasar kapal. Kata Kapten Wei Jie pada Longge. Ayo kita lihat, kata Longge sambil berjalan keluar dari kamarnya dan berjalan ke bawah kapal bersama Kapten. Xiaoling dan Xiao Hong mengikuti dari belakang. Semua orang telah berkumpul di dasar perahu. Mengapa Wei Liang sampai ke dasar perahu? Longge bertanya. Karena dia penasaran.
Kata Kapten Wei Jie. Apa yang membuatmu penasaran? Long Ge bertanya. Dia penasaran kenapa Wei Mi jadi gila. Dia ingin tahu rahasia apa yang Wei Mi sembunyikan di dalam hatinya. Dia ingin tahu apakah Wei Mi tahu di dalam siapa harta itu disembunyikan. Apakah kamu mati hanya karena penasaran? Long Ge bertanya. Siapa yang membasminya? Xiao Ling bertanya. Apakah itu Wei Mi? Xiao Hong bertanya. Bisakah orang gila membasmi seseorang? Tanya Kapten Wei Jie. Mungkin dia berpura-pura gila. Long Ge tertawa. Saya tidak bisa berpura-pura tergila-gila berlarian tanpa pakaian atau celana. Kapten Wei Jie tertawa. Haha, coba aku lihat Wei Mi. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu pergi ke ruang rahasia untuk melihat Wei Mi. Tidak perlu melihat, Wei Mi telah menghilang. Kata Kapten Wei Jie. Menghilang, Long Ge bertanya dengan ragu. Ya, ketika kami datang ke sini, kami menemukan bahwa Wei Mi telah menghilang. Kata pelaut Zhou Zhao. Kenapa kamu ada di sini? Karena kami ingin melihat apakah Wei Mi akan basmi diri, dan apakah dia ingin makan. Haha, Wei Mi tidak akan basmi diri, tapi kamu baru saja membasminya. Liu, Master Kaisar Qi tingkat 9, tertawa di sampingnya. Apa maksudmu? Kamu masih tersenyum bahagia bahkan setelah kematian. Kamu tidak menerimanya, aku belum menganggap serius kekuatanmu. Kata Liu sambil tersenyum. Meskipun saya adalah Kaisar Qi tingkat ke-7, saya masih seorang pelaut di kapal ini. Jika kami tidak membentuk formasi pertahanan, Anda akan ditangani oleh monster tingkat Qi Heng. Kata pelaut Zhou Zhao dengan keras. Haha, oke, kalian punya niat baik, Wei Mi lah yang menghilang, oke. Liu berkata sambil tersenyum. Kamu, pelaut Zhou Zhao sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Ayo, yang satu mati dan yang lainnya hilang. Ada 2 orang yang masih hidup di kapal. Kapten Wei Jie berkata tanpa daya. Semua orang terdiam. Memang, semakin sedikit orang yang hidup di kapal. Mereka tidak dibasmi oleh monster di lautan penderitaan, tetapi oleh orang-orang di kapal yang saling membasmi. Rasanya sedih memikirkannya. Mari kita adakan penguburan laut untuk Wei Liang. Pelaut Zhou Zhao, yang baru saja sangat marah, tiba-tiba menjadi tidak terlalu marah, dan dialah yang selalu mengusulkan penguburan laut. Long Ge mempertimbangkan semua ini, dan banyak tebakannya secara bertahap menjadi jelas. Oke, ayo kita adakan penguburan laut. Saya harap setelah penguburan laut ini, kita tidak akan mengurangi jumlah orang di kapal. Jika kita mengurangi jumlah orang di kapal, kita tidak akan bisa menahan diri di lain waktu, monster menyerang. Kata Kapten Wei Jie. Semua orang terkejut. Memang, semakin sedikit jumlahnya, semakin sulit mengaktifkan formasi. Jika formasi tidak dapat dibentuk, semua orang di kapal mungkin akan mati. Namun mampukah mereka menghentikan hati mereka yang serakah? Wei Liang ditempatkan di perahu kecil berisi bunga. Ada banyak perahu seperti itu, cukup untuk semua orang di dalamnya, tapi siapa yang ingin naik perahu ini? Perahu tempat Wei Liang berbaring perlahan-lahan menjauh. Dia sudah menjadi orang ke-11 di perahu itu. Orang-orang di kapal kembali ke kamar masing-masing. Tentu saja, beberapa orang tidak kembali. Long Ge dan yang lainnya kembali ke kamar, karena mereka ingin berlatih, dan harta karun di kapal tidak sebaik pedang Dewa Perang dan cincin Dewa Perang, jadi mereka tidak perlu terlalu peduli. Tujuan Long Ge saat ini adalah berlatih dan menjadi lebih kuat. Hanya ketika dia menjadi lebih kuat dia bisa rukun dengan Huo Wu. Xiao Ling juga harus menjadi lebih kuat agar dia bisa melangkah lebih jauh dan belajar lebih banyak tentang orang tuanya. Di mana Xiao Hong? Xiao Hong juga harus bekerja keras untuk berlatih. Sepertinya ada sesuatu yang memanggil Xiao Hong dalam kegelapan. Mungkin itu adalah kasih sayang keluarga. Jadi, Long Ge dan yang lainnya mulai berlatih. Inti sihir tingkat Kaisar Qi masih cukup untuk Long Ge dan Xiao Ling dipromosikan ke Kaisar Qi tingkat 3. Long Ge dan yang lainnya memasang topeng semangat juang, lalu menaikkan topeng semangat juang secara maksimal. Perisai Douqi yang dibentuk oleh budidaya mereka sekarang cukup untuk menahan serangan penuh dari Master Kaisar Qi tingkat ke-7. Long Ge duduk bersila di tanah, dengan inti sihir tingkat Kaisar Qi tergantung di tangannya. 3 inti sihir tingkat Kaisar Qi 5 di sisi kirinya, dan 2 inti sihir tingkat Kaisar Qi 6 di tangan kanannya. Xiao Ling juga duduk bersila di tanah, dengan inti sihir Kaisar Qi tingkat 9 tergantung di tangannya, yang dia dapatkan dari membasmi Ma Zuang. Xiao Hong juga duduk bersila di tanah untuk berlatih. Mulailah menyempurnakan, kata Long Ge, dan kemudian mulai menggunakan api langit untuk membakar inti sihir di tangannya. Semangat juang putih mengendalikan api langit ungu, dan ada awan halus-halus yang mengelilingi api langit. Api langit dengan hebat membakar inti sihir tingkat Kaisar Qi, sementara awan merah keberuntungan melindunginya dari pembakaran berlebihan. Karena peningkatan keterampilan Long Ge,
kecepatan pembakaran mereka juga meningkat pesat. Hanya 3 jam kemudian, Longge dan yang lainnya membakar inti Ibel di tingkat Kaisar Qi. Sekarang, hanya energi putih murni yang tersisa di inti Ibel. Saat ini, Xiao Ling baru saja selesai memurnikan inti sihir tingkat 9 Kaisar Qi. Haha, pemurnian sudah selesai, bersiaplah untuk menyerapnya, kata Longge sambil tersenyum. Saat Longge dan yang lainnya bersiap untuk menyerapnya, suara kapten datang dari luar ruangan. Saudara Longge, keluarlah, sesuatu terjadi pada Kuhai kita lagi. Longge dengan depresi memasukkan monster tingkat Raja Qi ke dalam ring luar angkasa, dan kemudian berkata kepada Xiao Ling dan Xiao Hong, ayo keluar dan melihat. Ya, Xiao Ling mengangguk dan hanya memasukkan inti sihir tingkat 9 energi putih Kaisar Qi ke dalam cincin luar angkasa. Longge berdiri dan membuka pintu. Xiao Ling dan Xiao Hong berdiri dan berjalan keluar bersama Longge. Apa yang terjadi? Tanya Longge. Seseorang mati lagi. Orang lain menghilang, kata Kapten Wei Jie. Siapa yang meninggal? Longge bertanya. Ikuti aku. Kapten Wei Jie membawa Longge ke dasar kapal. Di dasar perahu, semua orang yang belum mati sudah berkumpul di sini. Di antara mereka, 2 orang tergeletak di tanah. Salah satunya adalah Lan Jing, Kaisar Qi tingkat 9, dan yang lainnya adalah pelaut Zhou Zhao, Kaisar Qi tingkat 7. Longge tidak terkejut dengan kematian Lan Jing, karena Lan Jing, seperti Lan Yang, mengetahui terlalu banyak hal, sehingga sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Namun, kematian pelaut Zhou Zhao agak di luar dugaan Longge. Bagaimana mereka ditemukan? Longge bertanya. Biasanya, kakakku tidur denganku. Hari ini aku tidak dapat menemukannya, jadi aku mencari kemana-mana, dan menemukan adikku di ruang rahasia di bagian bawah kapal. Di sebelahnya ada pelaut Lan Jing, Zhou Dong berkata, ada raut sedih di wajahnya. Apa yang dilakukan oleh Master Kaisar Qi tingkat 9 dan Master Kaisar Qi tingkat 8 di dasar kapal? Kata Moran, Master Kaisar Qi tingkat 9. Ya, apa yang dilakukan 2 pria dewasa? Bukankah mereka menyukai broken back sama seperti kita? Kaisar Qi tingkat 9 tertawa tanpa alasan. Jangan menghina saudaraku. Kakakku hanya mematahkan punggungnya bersamaku. Orang-orang di sekitarnya terdiam beberapa saat. Bagaimana mereka mati? Longge bertanya. Itu masih beracun, kata Kapten Wei Jie. Longge membalikkan tubuh mereka dan menemukan bahwa keduanya mengeluarkan darah dari lubangnya. Mereka benar-benar keracunan. Darahnya telah berubah menjadi hitam, dan sifat korosif yang kuat bahkan merusak bekas di bagian bawah perahu. Itu peracunnya lagi. Longge menghela nafas, lalu memandang Li Yu dengan santai, dan kemudian berbalik, tetapi mereka tidak meracuninya sampai mati di dasar perahu, tetapi meracuninya sampai mati di kamar beberapa orang, dari. Di kamar siapa? Pan Ye, Kaisar Qi tingkat 9, bertanya. Soalnya, racun ini sangat korosif. Bahkan darah beracun setelah mereka diracuni pun bersifat korosif. Darah korosif ini dapat meninggalkan bekas di dek kapal. Semua orang melihat dan menemukan bahwa pelat kapal memang telah terkorosi dan ada bekasnya. Maksudmu, dengan mengikuti jejak ini, mungkinkah menemukan pembasminya? Long Wan, Kaisar Qi tingkat 9, bertanya. Ya, itu mungkin, kata Longge sambil tersenyum. Oke, ayo kita cari di sepanjang jalan dan kita harus menemukan pembasmi saudaraku. Kata pelaut Zhou Dong, suaranya yang tegas membuat Longge ragu apakah tebakannya salah. Ya, ayo kembali ke jalan semula. Su Ziye, Kaisar Qi tingkat 9, berkata. Oleh karena itu, jenazah Lan Jing dan Zhou Zhao dirawat oleh pelaut Zhou Zhao, Moran, dan entah kenapa, sementara yang lain mengikuti bekas korosi di tanah untuk menemukan kamar si pembasmi. Tanda-tanda korosi terlihat jelas, memanjang dari bagian bawah kapal hingga sebuah ruangan. Ruangan ini jelas merupakan ruangan tempat tinggal Longge dan yang lainnya. Semua orang memandang Longge dengan mata terkejut. Longge, Xiao Ling, dan Xiao Hong juga saling memandang dengan tidak percaya. Apakah kamu pembasminya? Liu menunjuk ke arah Longge dan berkata, dengan sedikit senyum di wajahnya. Haha, Longge tidak menjelaskan, tapi tertawa. Kenapa kamu tertawa? Jejak korosi meluas ke pintu kamarmu. Pasti kamu yang membasminya. Kang Yu juga berteriak. Aku tertawa, aku dijebak, kata Longge sambil tersenyum. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Li Kun bertanya. Jika aku meracuni Lan Jing dan Zhou Zhao, pasti ada bekas korosi di kamarku. Kalau begitu mari kita masuk dan melihat apakah ada bekas korosi di dalamnya. Kata Liu keras. Oke, kata Longge sambil tersenyum. Meskipun dia merasa ada yang tidak beres, dia tetap membuka pintu. Membuka pintu, Longge, Xiao Ling, dan Xiao Hong terkejut. Jejak korosi meluas dari papan kapal hingga meja Longge,
dan ada sebotol anggur di atas meja. Long Ge tidak bisa berkata-kata. Dalam waktu sesingkat itu, Long Ge dan yang lainnya benar-benar sudah siap. Ini karena Long Ge tidak melepaskan kekuatan mentalnya untuk pergi menyelidiki. Ayo pergi dan lihat apakah ada racun di dalam teko anggur itu. Liu berjalan menuju meja di kamar Long Ge. Akankah Long Ge mengizinkan Liu memeriksa apakah ada racun di dalam anggur? Kamu tidak boleh pergi ke sana, teriak Xiao Ling keras. Namun, dia langsung dihentikan oleh Long Ge. Saudara Long, mereka menjebak kita, kata Xiao Hong pada Long Ge. Tidak masalah, biarkan dia memeriksanya, kata Long Ge sambil tersenyum. Haha, apakah kamu bersalah karena menjadi pencuri? Liu tertawa, lalu mengambil botol anggur di atas meja dan memeriksanya dengan cermat. Anggur ini tidak beracun. Ekspresi Li Kun, Kang Yu, dan Kang Jing tiba-tiba berubah, dan senyuman mereka menghilang. Ekspresi orang lain juga banyak berubah, dan semuanya terlihat di mata Long Ge. Kakak Long, apa yang terjadi? Xiao Ling bertanya melalui transmisi suara. Haha, saat aku mengetahui bahwa aku dijebak, aku telah menggunakan kekuatan mentalku untuk mengganti anggur beracun dengan yang tidak beracun. Long Ge mengirim pesan kepada Xiao Ling dan Xiao Hong. Haha, situasinya telah terbalik. Xiao Ling dan Xiao Hong kembali melalui pesan. Selanjutnya, lihat bagaimana aku menggodanya, kata Long Ge melalui pesan suara. Komunikasi suara antara Long Ge, Xiao Ling dan Xiao Hong hanya berlangsung sesaat. Bahkan jika tidak ada racun di dalam anggur, kamu membasmi Lan Jing dan Zhou Zhao. Liu berkata dengan keras, kamu bisa menggunakan racun lain untuk membasmi mereka. Bagaimanapun, mereka ditemukan di kamarmu. Haha, mereka yang diracuni olehku. Tahukah kamu jenis racun apa yang mereka gunakan? Itu racun merpati, kata Liu, hanya untuk menyadari bahwa dia menyesalinya setelah dia selesai berbicara. Haha, racunnya tidak diberikan, jadi bagaimana kamu tahu itu racun merpati? Kata Long Ge sambil tersenyum. Saya sudah mengujinya, bantah Liu. Benarkah? Saat aku tiba, kamu belum datang. Apakah kamu sudah memeriksanya? Kamu masih berencana menjebakku saat itu? Long Ge tertawa. Oh, aku lupa, Zhou Dong memberitahuku setelah pemeriksaan. Liu terus berdalih. Kalau begitu ayo kita cari Zhou Dong sekarang dan lihat apa yang dia katakan. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu melepaskan kekuatan mentalnya, menutupi seluruh kapal. Tidak, sesuatu terjadi di bawah kapal lagi. Ayo cepat. Long Ge menggunakan kekuatan mentalnya untuk menjelajahi seluruh kapal dan menemukan bahwa nafas Zhou Dong telah hilang. Ayo pergi. Kapten Wei Jie memimpin dengan berjalan ke dasar perahu, dan semua orang mengikutinya ke dasar perahu. Bagian bawah perahu, mayat Lan Jing dan Zhou Zhao masih tergeletak di tanah, tetapi di antara tiga orang yang bertanggung jawab menjaga mereka, Moran jatuh ke tanah dan menghilang tanpa bisa dijelaskan, dan Zhou Dong juga menghilang. Mengapa Moran jatuh ke tanah? Entah kenapa, bagaimana Zhou Dong bisa menghilang. Long Ge berjalan mendekat dan melihat tubuh Moran, dan menemukan bahwa Moran juga meninggal karena keracunan, dan racun yang diracuninya adalah racun merpati yang sama dengan Lan Jing dan Zhou Zhao. Itu racun merpati, kata Long Ge. Haha, maafkan aku, saudara Long Ge, aku baru saja salah paham. Maafkan aku tiba-tiba berdiri dan berkata dengan murah hati, lalu menoleh ke arah semua orang melihatnya, kami tidak ada di sini sekarang, orang lain membasmi Moran dengan racun merpati, dan kemudian membuat Momi dan Zhou Dong menghilang. Tampaknya pembasminya adalah orang lain. Long Ge tidak bersalah. Yah, saya yakin Long Ge tidak bersalah. Kapten Wei Jie memandang Long Ge. Long Ge tersenyum tak berdaya. Long Ge tidak ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dia hanya ingin menemukan bukti untuk membuktikan bahwa Li Yu adalah pembasminya telah rusak. Kalau begitu, ayo kita kubur Lan Jing, Zhou Zhao, dan Moran di laut dulu. Ayo kita temukan saudara-saudara yang hilang itu perlahan-lahan. Namun, di mata Long Ge, dia merasa bahwa dia sangat jahat. Namun, Long Ge sekarang tidak memiliki bukti untuk mengungkap penyamaran itu. Apakah Long Ge perlu menggunakan kekuatan mentalnya untuk terus menyelidiki? Jika ini terjadi, itu menunjukkan bahwa Long Ge lebih bodoh dari Liu. Long Ge tidak akan pernah melakukan ini. Di dek, sisa penumpang, pelaut, dan kapten memandangi tiga perahu kecil yang melayang semakin jauh. Tiga perahu kecil itu bertabur bunga, membawa Master Kaisar Qi tingkat 9 yang pernah mendominasi benua penyemprot Ibel dan melayang ke tempat yang tidak diketahui. Dalam satu hari, 3 orang meninggal dan 2 orang hilang. Matahari neraka berangsur-angsur terbenam di bawah permukaan laut, membuat air berkilauan. Pemandangan indah berangsur-angsur menghilang. Apakah manusia sama dengan pemandangan ini? Semuanya, kembali dan istirahat.
kata Kapten Wei Jie. Semua orang mengangguk dan kembali ke kamar masing-masing. Namun, beberapa orang baru saja kembali dan keluar, tetapi Long Ge tidak mengetahuinya. Long Ge, Xiao Ling, dan Xiao Hong sedang mengobrol di dalam kamar. Saudara Long, siapa yang membasmi Lan Jing dan Zhou Zhao hari ini? Xiao Ling bertanya. Pasti Liu, Li Kun, Kang Yu, dan Kang Jing yang membasmi mereka bersama-sama. Long Ge berkata, mereka dapat menggunakan kegembiraan karena memiliki harta karun untuk mengundang Lan Jing dan Zhou Zhao, yang sudah mengetahui rahasianya, sebagai tamu, lalu biarkan Lan Jing dan Zhou Zhao meminum anggur beracun itu. Lalu mengapa mereka ingin menjebak kita? Xiao Hong bertanya. Karena kita mengetahui rahasia mereka, mereka tidak ingin kita hidup. Mereka tidak bisa mengalahkan kita, jadi mereka hanya bisa menjadikan kita pembasmi dan membiarkan semua orang di kapal menyerang kita. Haha, kakak Long begitu kuat sehingga dia mengganti anggurnya. Tetapi siapa yang membasmi Moran dari belakang? Tanya Xiao Ling. Aku belum mengetahuinya, tapi aku yakin mereka yang menghilang itulah yang membasminya. Orang yang hilang, kamu bilang itu Zhou Donghe dan Mo Ming. Xiao Ling bertanya. Mungkin Wei Mi juga, Long Ge bergumam. Tuan Kaisar Qi tingkat 9 yang menghilang tadi. Ya, tapi saya sangat aneh. Dengan kekuatan mental super saya bahkan dapat mendeteksi master di tingkat ke-7 Qi Heng. Mengapa saya tidak bisa mendeteksi mereka? Long Ge mengerutkan kening dan berpikir. Apakah mereka meninggalkan kapal? Xiao Hong bertanya. Satu-satunya cara untuk pergi adalah mati. Saya yakin mereka tidak pergi. Apakah ini ada hubungannya dengan harta karun itu? Tebak Xiao Ling. Itu mungkin, kata Long Ge sambil tersenyum. Harta karun itu sangat kuat dan dapat menghindari pencarian mental saudara Long. Itu berarti harta itu lebih maju daripada Master Qi Heng tingkat ke-7. Tentu saja, jika itu bukan harta karun yang bagus, tidak ada gunanya jika begitu banyak Master Kaisar Qi level 9 saling membasmi, dan tidak ada gunanya Monster Qi Heng level 6 menyerang kapal kita, kata Long Ge. Saudara Long, menurutmu harta karun itu milik siapa sekarang? Seharusnya pada orang yang hilang, tapi orang yang hilang itu harusnya tetap berada di bawah kendali Liu, jadi itu setara dengan kata Liu Ge. Kenapa mereka dikendalikan oleh Liu? Xiao Ling bertanya. Melalui pengendalian racun, tanpa penawarnya, mereka yang menghilang juga akan mati. Liu menggunakan ini untuk mengendalikan mereka, kata Long Ge. Liu sangat licik. Aku ingin tahu apa yang akan dia pikirkan selanjutnya. Bagaimana jika mereka ingin berurusan dengan kita? Kalau begitu kita hanya bisa berlatih dengan serius dulu. Saat kita mencapai Qi King tingkat ketiga, siapa yang akan kita takuti? Tidak peduli jika mereka dianiaya, kita akan tetap membasmi mereka. Kekuatan absolut adalah yang terkuat. Baiklah, ayo kita berlatih. Ajak Xiao Ling. Long Ge dan Xiao Hong mengangguk dan duduk bersila. Tepat ketika Long Ge hendak bermeditasi, suara aneh tiba-tiba terdengar. Suara seruling tanpa tubuh terdengar di langit malam. Suara seruling mempunyai daya tipu daya yang merasuk ke dalam hati setiap orang. Itu suara seruling, kata Long Ge. Ya, ia mempunyai kekuatan untuk membingungkan hati orang, kata Xiao Ling. Dari mana asalnya? Xiao Hong bertanya, dan kemudian membiarkan kekuatan spiritualnya menyebar. Ketika kekuatan mental Xiao Hong dipancarkan, Xiao Hong tiba-tiba dibuat bingung oleh suara seruling. Xiao Hong, jangan lepaskan kekuatan mentalmu. Long Ge meraih tangan Xiao Hong dan menarik Xiao Hong kembali dari keadaan bingungnya. Ah, aku hampir bingung, kata Xiao Hong. Ya, suara seruling ini memiliki kekuatan untuk membingungkan orang, dan dikeluarkan oleh seruling yang sangat kuat. Pasti bisa membingungkanmu. Kekuatan mental kita telah mencapai Qi Heng tingkat kedua, tapi kita masih bisa membingungkan kita. Xiao Ling berkata dengan heran. Ya, karena seruling itu mungkin sebuah artefak. Bahkan aku tidak berani melepaskan kekuatan mentalku karena aku mungkin bingung. Saudara Long, kekuatan mentalmu telah mencapai Qi Heng tingkat ke-7. Kamu bisa dikendalikan oleh seruling. Ya, sepertinya artefak ini ada di tangan Liu. Sepertinya dia ingin menyakiti orang lagi. Kalau begitu ayo kita basmi dia sekarang, kata Xiao Ling. Apakah kamu tahu di mana dia? Long Ge tersenyum. Aku tidak tahu. Xiao Ling tidak bisa berkata-kata. Suara seruling itu begitu sulit dipahami sehingga orang tidak dapat memahami dari mana asalnya kekuatan mental untuk menyelidiki. Suara seruling tiba-tiba menjadi lebih keras. Suara seruling telah berubah. Kita harus mengendalikan kekuatan mental kita untuk melindungi diri kita sendiri. Iya, Xiao Ling dan Xiao Hong berkonsentrasi melindungi pikiran mereka agar tidak diganggu oleh suara seruling. Suara serulingnya tinggi lalu rendah, dan kekuatan yang membingungkan memasuki hati. Suara seruling seperti itu mungkin mengingatkan seseorang akan keinginan terkuat di hatinya dan membuatnya kehilangan dirinya sendiri.
Setiap orang memiliki keinginannya masing-masing. Ketika suara seruling menembus hati, keinginan terdalam akan terungkap. Longge dan yang lainnya berjuang untuk menghidupi diri mereka sendiri, tetapi bagaimana dengan Master Kaisar Qi tingkat 9 lainnya dengan kekuatan mental yang relatif rendah? Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan mati setelah memikirkan suara seruling. Setelah 2 jam, suara seruling akhirnya berhenti. Berhenti, Longge berkata sambil tersenyum, sepertinya menggunakan artefak ini juga menghabiskan banyak energi pertarungan dan energi mental. Jika tidak, Liu tidak akan bisa bermain hanya 2 jam. Setelah Liu selesai bermain, tidak bisakah dia membiarkan orang lain terus bermain? Tanya Xiaoling. Masih membual, kita sudah muak dalam 2 jam. Xiao Hong memandang Xiaoling dan berkata, benar, jika kita tidak dilindungi oleh kekuatan spiritual cincin Dewa Perang, kita pasti sudah kebingungan sejak lama. Aku yakin kecuali kamu, tidak ada seorang pun di kapal yang memiliki cincin Dewa Perang lagi. Ayo kita keluar dan lihat berapa banyak orang yang gila. Oke, Xiaoling dan Xiao Hong tersenyum, lalu berjalan keluar mengikuti Long Song. Semua orang berjalan ke geladak pada waktu yang sama, karena ada 2 orang di geladak yang gila. Orang gila juga tidak kalah terampilnya dengan kapten dan pelaut, karena mereka telah mengalami terlalu banyak hal dan menganggap enteng segala sesuatunya. Yang gila bukanlah Majian dan Mas Sepupu, saudara laki-laki Cheng Xi dan Cheng Hua, Gong Li dan Gong Hua yang telah mencapai puncak Kaisar Qi tingkat ke-9 dan kekuatan mentalnya tidak akan lebih rendah dari level Qi Heng. Orang yang menjadi gila kemungkinan besar adalah Liu, Li Kun, Kang Yu, dan Kang Jing, karena mereka adalah pemain seruling. Orang yang menjadi gila adalah 2 bersaudara Wu Sheng dan Wu Mei yang berada pada tahap awal Kaisar Qi tingkat 9. Kedua bersaudara gila itu meraung di geladak. Aku akan membasmimu dan membalaskan dendam ayah kita. Teriak Wu Sheng ke arah benua Yama. Aku akan membasmimu untuk membalaskan dendam saudara-saudari kita. Teriak Wu Mei ke arah benua Yama. Aku akan membasmimu dan membalaskan dendam orang-orang di desa kami. Teriak Wu Sheng dengan mata merah. Aku akan membasmimu dan membalaskan dendam seluruh klan kita. Wu Mei berteriak sekuat tenaga. Kebencian yang terkubur jauh di dalam hati merekalah yang membuat mereka gila. Suara seruling mengungkapkan kebencian di hati mereka dan membuat mereka gila. Mereka tidak bisa lagi menahan kebencian tersebut. Longge tiba-tiba merasa mereka menyedihkan, dan kemudian dia siap mendatangi mereka dan meminta mereka untuk tenang. Tepat ketika Longge hendak mendekat dan menyentuh titik akupuntur mereka, Wu Sheng dan Wu Mei melompat ke laut dengan panik. Seorang Master Kaisar Qi tingkat 9 tidak bisa terbang. Seorang Master Kaisar Qi tingkat 9 benar-benar melompat ke laut. Wu Sheng dan Wu Mei memang gila. Meskipun monster tingkat Kaisar Qi tingkat rendah di laut tidak berani menyinggung Longge dan yang lainnya, mereka tidak akan takut dengan Master Kaisar Qi tingkat 9 yang melompat ke laut. Hischi Wu Sheng dan Wu Mei, yang berada di tahap awal Kaisar Qi tingkat 9, melompat ke laut, dan dicabik-cabik oleh monster tingkat Kaisar Qi di lautan penderitaan tanpa kemampuan untuk melawan. Sobek menjadi 2, sobek menjadi daging cincang, dan telan di perut Anda. Longge tiba-tiba merasa sangat marah di matanya, dan tepat ketika dia hendak melompat ke laut untuk menghadapi monster tingkat Kaisar Qi, monster itu dengan cepat menyelinap pergi setelah makan makanan lesat. Haha, 2 orang gila, Liu tertawa. Orang gila melompat ke laut dan menyelamatkan 2 perahu kapten. Mendengar hal tersebut, beberapa penumpang memandang Liu dengan aneh. Longge, sebaliknya, menatap Liu dengan mata marah. Suatu hari nanti, kamu juga akan dimakan hidup-hidup oleh monster-monster ini, dan itu akan menjadi lebih buruk lagi. Haha, kami sedang menunggu hari itu. Liu berkata sambil tersenyum, dan kemudian mengirim pesan ke Longge, aku tidak menyangka bahwa suara seruling tadi malam tidak membuat kamu paling tidak terampil, gila. Sepertinya kekuatan mentalmu tidak buruk. Setidaknya lebih baik darimu, kata Longge melalui pesan suara, lalu berjalan menuju kamarnya tanpa menoleh ke belakang. Huff, Xiaoling dan Xiao Hong juga mendengus pada Liu, lalu mengikuti Longge ke kamar mereka. Kali ini kita harus berkultivasi ke Kaisar Qi tingkat ketiga. Saat itu, kita akan membasmi siapapun yang mengganggu kita, bahkan Liu yang memiliki harta karun itu mengirim pesan kepada Xiao Ling dan Xiao Hong sambil berjalan-jalan. Oke, Xiao Ling dan Xiao Hong kembali melalui pesan. Ketiga orang itu masuk ke kamar dengan tergesa-gesa. Di belakang mereka, mata Liu bersinar dengan keganasan, seolah berkata, jika kita tidak membasmi Longge dan yang lainnya, itu akan menjadi bencana. Yang lain sepertinya telah menebak sesuatu dari ekspresi Liu, termasuk saudara laki-laki Majian, Cheng Xi, Gong Li dan Wang Ding yang berada di puncak Kaisar Qi tingkat 9. Akankah mereka bergabung dalam pertempuran untuk mendapatkan harta karun? Adu kapten melihat ekspresi semua orang dan menghela nafas tak berdaya. Dia tahu bahwa Laut Pahit akan mengalami lebih banyak pertumpahan darah.
Kamar Longge, kita telah memurnikan inti sihirnya, ayo serap sekarang. Cobalah untuk mencapai Kaisar Ki tingkat ketiga dalam waktu 3 jam. Ya, Xiaoling mengangguk dan mengeluarkan inti sihir tingkat 9 Kaisar Ki. Ya, Xiao Hong mengangguk dan duduk bersila. Sekarang adalah saat terakhir untuk menembus Kaisar Ki tingkat kedua dan memasuki Kaisar Ki tingkat ketiga. Longge dan mereka bertiga mengangkat perisai semangat juang yang besar. Perisai semangat juang dapat sepenuhnya memblokir serangan penuh dari Master tingkat ketujuh Kaisar Ki. Longge mengeluarkan 3 inti sihir Ki Emperor level 5 dan 2 inti sihir Ki Emperor level 6. Pemotor dalam inti sihir telah hilang, hanya menyisakan energi putih, yang dapat segera diserap oleh Longge. Serap, Longge tidak lagi ragu-ragu, dan menggunakan semangat juang putihnya dan kekuatan mental yang kuat untuk mengendalikan energi putih yang kuat dan murni di 5 inti sihir dan memasukkannya ke dalam meridiannya sendiri. Energi yang melonjak dan kuat mengalir melalui kulit Longge, memperkuat kulit, mengalir melalui tulang dan otot Longge, terus-menerus memperkuat tulang dan otot Longge, menyapu meridian Longge, dan terus memperluas meridian tubuh Longge. Tepat ketika Longge dan yang lainnya sedang berlatih, seruling berbunyi lagi. Sepertinya Liu dan yang lainnya tidak ingin Longge dan yang lainnya berlatih dengan aman. Huff! Longge mengeluarkan pedang Dewa Perang dari cincin luar angkasa dan memasukkannya ke dalam tanah. Tiba-tiba, dalam jarak 10 meter dari pedang Dewa Perang, terbentuklah area melingkar yang tidak dapat diganggu oleh siapapun. Kamu bisa berlatih dengan tenang, kata Longge sambil tersenyum. Longge juga mengambil risiko dalam melakukan ini. Jika orang lain mengetahui bahwa pedang Longge memiliki efek khusus, mereka pasti akan curiga bahwa pedang Longge adalah artefak. Namun, pada saat budidaya ini, Longge bersedia mengambil risiko. Setelah menghalangi gangguan seruling, Longge dan yang lainnya terus berlatih dengan serius. Setelah energi putih murni dan besar mengalir melalui meridian, energi itu mengalir ke dantian Longge. Di dalam dantian, ada ruang yang tak ada habisnya. Ada bumi, bulan, dan bulan berputar mengelilingi bumi. Bumi dan bulan menyerap energi putih yang diserap Longge dari luar, dan terus menjadi lebih kuat. Kekuatan abadi, membuat Longge menjadi lebih kuat. Setelah terus-menerus menyerap energi putih, Longge akhirnya mencapai titik kritis untuk peningkatan, kemudian menerobos dan meningkatkan. Ding tubuh Longge bersinar dengan cahaya putih, dia ditingkatkan. Dia dipromosikan dari Ki Emperor level 2 ke Ki Emperor level 3. Di saat yang sama, Xiaoling dan Xiao Hong juga telah ditingkatkan. Ding, ding, Xiaoling dan Xiao Hong memerah, mereka ditingkatkan. Dia dipromosikan dari Ki Emperor level 2 ke Ki Emperor level 3. Bas energi langit dan bumi melonjak menuju Longge dan yang lainnya dari segala arah. Apa yang terjadi? Ada orang yang masih berlatih di bawah serangan serulingku. Liu berkata dengan heran, dan mereka bahkan telah meningkat. Liu tidak berani menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki, karena seluruh kekuatan mentalnya digunakan untuk mengendalikan artefak yang membingungkan ini, dan dia tidak dapat diganggu sama sekali. Beberapa yang lain berjuang untuk menahan suara seruling, seperti Majian dan lainnya yang berada di Kaisar Ki tingkat 9, yang lain takut dikendalikan oleh suara seruling, jika tidak mereka akan menggunakan kekuatan mental mereka untuk menyelidiki, seperti Li Kun dan Kang Yu yang bersama Liu, Kang Jing dan yang lainnya. Oleh karena itu, Longge dan yang lainnya dapat berlatih dengan tenang. Longge dan yang lainnya dengan rakus menyerap energi spiritual langit dan bumi yang datang dari sekitar mereka, terus-menerus mengkonsolidasikan kekuatan Kaisar Ki tingkat ketiga. 3 jam kemudian, Longge dan yang lainnya akhirnya menyerap cukup banyak energi spiritual di sekitarnya, mengkonsolidasikan kekuatan Kaisar Ki tingkat ketiga. Haha, aku sudah selesai berlatih. Longge tersenyum dan membuka matanya. Haha, kita telah selesai berlatih dan dengan selamat mencapai Kaisar Ki tingkat ketiga. Xiaoling dan Xiao Hong juga membuka mata mereka. Yang menarik perhatiannya adalah pedang Dewa Perang yang tertancap di tanah. Saudara Long, pedang Dewa Perangmu sangat kuat. Jauh lebih baik daripada cincin Dewa Perang kami. Tentu saja, bagaimanapun juga, pedang Dewa Perang adalah senjata yang digunakan oleh Dewa Perang untuk bertarung. Tentu saja itu yang terbaik, dan cincin Dewa Perang hanyalah sebuah wadah yang digunakan oleh Dewa Perang untuk menyimpan sesuatu. Longge berkata sambil tersenyum, lalu mengambil pedang Dewa Perang. Simpanlah. Sebaiknya jangan memamerkan harta karun seperti itu. Saat Dewa Perang menyingkirkan pedangnya, suara seruling yang gila terdengar lagi. Haha, mereka benar-benar gigih. Terakhir kali mereka meledak selama 2 jam, dan kali ini mereka tidak berhenti selama 3 jam. Longge berkata sambil tersenyum. Sekarang kekuatan mental Longge telah meningkat, dan kulit serta ototnya juga membaik lebih keras dari sebelumnya, tentunya tidak perlu takut dengan suara serulingnya. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang menjadi gila setelah suara seruling ini. Kata Xiaoling,
lalu dia dan Xiao Hong segera menahan suara seruling itu dengan serius. Meskipun kekuatan mental Xiao Ling dan Xiao Hong telah meningkat, mereka masih harus bekerja keras untuk menahan gangguan seruling karena mereka baru mencapai Qi Heng tingkat ketiga. Long Ge ada di sana untuk melindungi Xiao Ling dan Xiao Hong dari serangan diam-diam. Setelah 4 jam berlalu, seruling akhirnya berhenti. Akhirnya berhenti. Xiao Ling dan Xiao Hong menghela nafas lega. Ayo keluar dan lihat apa yang terjadi di luar, kata Long Ge. Ya, Xiao Ling dan Xiao Hong juga berdiri dan mengikuti Long Ge keluar kamar. Mereka yang mampu bertahan selama 4 jam bermain seruling telah berkumpul di geladak, begitu pula orang-orang gila. Kali ini, 2 orang lagi menjadi gila. Mereka adalah Jiagui dan Qing Sheng yang berada di tengah-tengah Kaisar Qi tingkat 9. Saya melihat mereka menari dengan liar di geladak, dan seluruh tubuh mereka tidak lagi di bawah kendali mereka. Siapa yang meniup seruling otang pembawa sial itu? Jika dia memainkannya lagi, kita mungkin tidak akan bisa bertahan. Majian, yang berada di puncak Kaisar Qi tingkat 9, berteriak keras. Ya, jika aku tahu siapa orang itu, aku akan segera membasminya. Teriak Matang keras. Sebaiknya kau basmi orang itu. Aku sudah tua, meskipun aku tidak punya keinginan, aku tidak bisa menahan siksaan mental dari suara seruling selama 4 jam. Kata Kapten Wei Jie sambil tersenyum pahit tidak sangat bagus, seluruh orang merasa tertekan. Adapun para pelaut yang lebih tertekan darinya, mereka memiliki keterampilan paling rendah. Mereka beruntung tidak menjadi gila. Long Ge memandang Li Yu sambil tersenyum dan bersiap untuk membasmi Li Yu ini, karena di dalam hati Long Ge, Li Yu telah membasmi terlalu banyak orang. Tepat ketika Long Ge hendak mengambil tindakan, Master Kaisar Qi tingkat menengah tingkat 9 yang gila, Jiagui dan Qing Sheng tiba-tiba terbakar. Peng-peng 2 api panas membakar tubuh Jiagui Qing Sheng, segera menarik perhatian semua orang. Panas sekali, nyaman sekali. Jiagui dan Qing Sheng yang gila terus membakar diri mereka dengan energi bertarung, dan mereka tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Mungkin mereka masih tenggelam dalam dunia seruling psikedelik sekarang. Cepat matikan api mereka, teriak Kapten Wei Jie. Kamu tidak perlu menghancurkannya, kami akan menghancurkannya sendiri. Jiagui dan Qing Sheng, yang sudah gila, tertawa, lalu melompat ke laut bersama-sama. Plop, Jiagui dan Qing Sheng melompat ke laut, dan api di tubuh mereka langsung padam. Namun, ketika api padam, sekelompok besar monster tingkat Raja Qi bergegas dan memakan mereka. Sebagian besar wanita di kapal tidak tahan melihat pemandangan kejam seperti itu, dan segera memalingkan wajah mereka. Long Ge juga memalingkan wajahnya. Long Ge tidak takut. Long Ge sedang mencari Li Yu. Namun, Li Yu dan yang lainnya sudah tidak ada lagi di geladak. Huff, kemanapun kamu pergi kali ini, aku akan membasmimu. Long Ge berkata dengan marah, Li Yu benar-benar membasmi terlalu banyak orang. Long Ge melepaskan kekuatan mentalnya dan bersiap untuk mencari keberadaan Li Yu. Tepat ketika kekuatan spiritual Long Ge dilepaskan, suara seruling yang membingungkan terdengar lagi. Orang menyebalkan. Long Ge harus menarik kekuatan mentalnya, lalu berdiri di samping Xiao Ling dan Xiao Long Ge ingin melindungi Xiao Ling dan Xiao Hong. Suara seruling yang kuat, sepertinya lebih kuat dari sebelumnya. Kata Xiao Ling, lalu duduk bersila untuk menahan suara seruling yang menakutkan itu. Ya, kita harus melawan dengan serius. Xiao Hong juga duduk bersila dan menahan suara seruling bersama Xiao Ling. Karena Xiao Hong adalah hewan peliharaan Xiao Ling, keduanya memiliki hubungan yang baik satu sama lain, sehingga tampaknya relatif mudah untuk menolak suara seruling bersama-sama. Namun, yang tidak mudah adalah Master Kaisar Qi tingkat 9 di geladak. Beberapa dari master ini tidak dapat menahan suara seruling itu, jika mereka tidak dapat menahannya, mereka akan menjadi gila. Oleh karena itu, Long Ge harus berdiri di samping Xiao Ling, Xiao Hong berdiri di samping mereka untuk melindungi mereka. Suara seruling yang halus membingungkan hati orang, dan suara seruling yang bernada tinggi memikat hati orang. Semua master di geladak tahu betapa kuatnya suara seruling, dan mereka segera bangun untuk bermeditasi. Kapten dan 4 pelaut lainnya bermeditasi bersama dan mengangkat topeng semangat juang. Setelah pengalaman bertahun-tahun di Laut Pahit, mereka telah mencapai tingkat pengalaman dan karakter tertentu, sehingga relatif mudah bagi mereka untuk menolak suara tersebut, serulingnya. Ya, tapi kalau terlalu lama, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan. Namun, jika ada yang tidak bisa menahannya terlebih dahulu, itu bukan mereka. Ada beberapa Master Kaisar Qi tingkat 9 akhir dengan karakter lebih rendah dari mereka. Master Kaisar Qi tingkat 9 ini adalah Pan Ye, Long Wan, Zhu Su, dan Zhu Shou. Pan Ye dan yang lainnya sedang bermeditasi dengan serius, menahan suara seruling. Saudara Majian, Saudara Cheng Xi, Saudara Gong Li, dan Wang Ding,
yang berada di puncak Kaisar Ki tingkat 9, juga bermeditasi dengan serius, menahan suara seruling. Seruling berbunyi selama setengah jam, dan semua orang dapat bertahan. Selama 1 jam, semua orang bisa bertahan. 2 jam kemudian, semua orang masih bertahan. 3 jam kemudian, semua orang masih bisa bertahan. Bagaimanapun, mereka lebih kuat dari Jia Gui dan King Seng yang berada di tengah-tengah Kaisar Ki tingkat 9. Zhu Shou sudah mengeluarkan darah di dahi mereka. 4 jam kemudian, Pan Ye dan yang lainnya akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setan batin menyerang hati mereka. Ah Pan Ye, Kaisar Ki tingkat 9, berdiri dengan panik dan berteriak keras. Roar Longwan, Kaisar Ki tingkat 9, juga berdiri dan merobek pakaiannya. Basmi, basmi, basmi. Pan Ye memandang dengan marah ke arah Longwan, tempat terdekat dengannya, dan kemudian bergegas. Basmi, basmi, basmi. Longwan juga melihat Pan Ye dan bergegas menuju Pan Ye. Bang kedua orang itu saling memukul seperti karung pasir, lalu berpelukan dan berguling-guling di geladak. Basmi, basmi, basmi. Zhu Su dan Zhu Shou, yang berada di Kaisar Ki tingkat 9, tidak dapat menahan suara seruling dan berdiri dengan gila. Kedua bersaudara Zhu Su saling memandang. Meskipun mereka gila, mereka secara tidak sadar tidak dapat menyerang satu sama lain, jadi mereka melihat orang yang paling dekat dengan mereka dan segera melihat saudara Majian. Basmi, basmi, basmi. Saudara Zhu Su menyerang saudara Majian dengan panik. Orang menyebalkan. Tentu saja, Majian bersaudara, yang berada di Kaisar Ki tingkat 9, tidak dapat dibasmi oleh mereka. Mereka melawan dengan keras, tetapi mereka harus menggunakan sebagian energi mental mereka untuk menahan suara tersebut seruling, jadi efektivitas tempur mereka tidak terlalu kuat. Lalu terjadi kekacauan di geladak. Pan Ye dan Long Wan berguling-guling di tanah, dan saudara laki-laki Zhu Su dan Majian bertarung secara seimbang. Haha, menarik sekali, Long Ge berkata sambil tersenyum, saat mereka semua menjadi gila, inilah waktunya aku berurusan dengan Liu dan yang lainnya. Saudara Long, apakah kamu yakin Liu dan yang lainnya tidak bisa terus-menerus mengeluarkan suara seruling itu? Ya, mereka hanya berempat. Tidak mungkin mereka terus mengeluarkan suara seruling seperti itu. 8 jam adalah batasnya. Oke, setelah 8 jam, kita akan membasmi Liu bersama-sama. Suara serulingnya sangat mengganggu, dan Xiao Hong dan aku masih harus melawan. Tunggu saja selama 8 jam dan kamu akan baik-baik saja, kata Long Ge. 8 jam? Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang bisa bertahan. Bagaimanapun, sudah ada 2 orang yang tidak dapat bertahan. Kedua orang ini adalah Zhu Su bersaudara. Mereka dibasmi bukan oleh suara seruling, tetapi oleh Majian bersaudara. Qi Majian menusuk alis Zhu Su dengan pedangnya. Zhu Su yang sudah gila, telah kehilangan kemampuan menggunakan senjata dan dengan mudah dibasmi oleh Majian. Puff Matang menikam dada Zhu Shou, yang sudah gila, juga lupa menggunakan senjatanya, dan dengan mudah dibasmi oleh Matang. Ho, kedua bersaudara Majian dan Matang yang telah membasmi pria itu juga merasa kekuatan mental mereka telah banyak terkuras, mereka tidak berani berhenti lagi, mereka segera memasukkan senjatanya ke dalam ring luar angkasa dan duduk bersila untuk bermeditasi dengan seluruh kekuatan mereka. Jika mereka terus mengkonsumsi energi mental seperti ini, mereka mungkin akan menjadi gila berikutnya. Haha, 2 dari mereka mati lebih dulu. Long Ge berkata sambil tersenyum, menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan pedang panjangnya, dan menggali bola Kaisar Ki inti ajaib tingkat 9 dari 2 bersaudara Zhu Su. Betapa kejamnya, kakak Long. Haha, jika kita tidak kejam, bagaimana kita bisa memiliki inti sihir tingkat 9 Kaisar Ki untuk kita latih? Long Ge tertawa, dan kemudian memasukkan 2 inti sihir tingkat 9 Kaisar Ki ke dalam cincin luar angkasa. Akan menyenangkan jika memiliki 2 lagi. Long Ge tersenyum dan melihat Pan Ye dan Long Wan berguling-guling di tanah. Selama 5 jam, di bawah suara seruling yang kejam, Pan Ye dan Long Wan saling menggigit seperti orang gila, menggaruk dengan kuku dan menggigit dengan gigi. Tidak ada jejak gambar Master Qi Huang tingkat 9. Long Ge berharap mereka bisa saling membasmi, tapi sulit bagi 2 orang gila untuk membasmi satu sama lain. Mereka terus berguling-guling di geladak. Akhirnya, mereka terjatuh ke lautan kesengsaraan. Jatuh ke lautan kesengsaraan berarti mereka akan mati. Saat Pan Ye dan Long Wan berguling ke laut, banyak monster tingkat Kaisar Qi terbang dari dasar laut dan menggigitnya setelah beberapa saat, mereka memakannya sampai bersih. Sayang sekali, 2 inti sihir tingkat 9 Kaisar Qi. Long Ge berkata dengan menyesal. Xiao Ling dan Xiao Hong memutar mata ke arah Long Ge. Suara seruling berlanjut, dan Long Ge memandang Majian bersaudara dengan mata penuh harap. Kedua bersaudara itu baru saja menghabiskan banyak energi mental. 7 jam telah berlalu.
Keringat mengucur di dahi saudara Majian. Apakah kamu akan menjadi gila? Dua inti sihir di Kaisar Ki tingkat 9 adalah suplemen yang bagus. Longge tertawa di dalam hatinya. 8 jam telah berlalu. Majian bersaudara akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan melompat. Apakah kamu gila? Longge memandang saudara Majian dengan penuh semangat. Namun, pada saat kritis ini, ketika saudara Majian melompat, suara seruling akhirnya berhenti. Apa yang terjadi? Suara serulingnya berhenti. Liu dan yang lainnya sudah bermain selama 8 jam. Longge bertanya. Ya, 8 jam. Xiao Hong, yang paling peka terhadap waktu, berkata sambil tersenyum. Sayang sekali. Longge menghela nafas, kalau saja kamu bisa memberiku 2 inti sihir dari Kaisar Ki tingkat 9. Saat saudara Majian menjadi gila, suara seruling berhenti, dan saudara Majian kembali normal. Mereka berdiri di geladak terengah-engah, mata merah mereka dipenuhi mata merah. Pada saat ini, haruskah Majian bersaudara merayakan keberuntungan mereka karena tidak menjadi gila? Kita tidak bisa mendapatkan inti sihir Kaisar Ki tingkat 9, tapi kita bisa mendapatkan inti sihir Kaisar Ki tingkat 9. Ayo basmi Liu dan yang lainnya sekarang. Oke, kata Longge sambil tersenyum. Tepat ketika senyuman Longge setengah terungkap, ekspresi Longge tiba-tiba menjadi serius. Kakak Long, ada apa? Xiao Ling bertanya. Kami dikelilingi oleh monster tingkat Ki Heng. Kata Longge. 500.